Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Rabb yang menciptakan kita, Rabb yang senantiasa memerintahkan kepada kita untuk terus bertakwa kepadanya. Takwa adalah menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan diri dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini, hari Jumat, bertepatan dengan awal bulan Dzulhijjah, hari yang dimana Allah Subhanahu wa taala muliakan. Awal 10 Dzulhijjah ini merupakan hari yang besar, hari yang dimana Allah Subhanahu wa taala mencintai setiap amal-amal yang dilakukan oleh seorang hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah illa min hadhil ayyam." Tidak ada dari hari-hari yang apabila seseorang melakukan amalan saleh pada hari tersebut lebih Allah cintai ketika seseorang melakukan amalan-amalan saleh pada hari-hari ini. Yang dimaksud adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Seorang muslim yang sudah lama mempelajari ilmu agama telah mengetahui bahwasannya amalan soleh tidaklah diterima kecuali terpenuhinya 2 syarat, yaitu ikhlas dan mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Seorang muslim akan mengetahui bagaimana cara dia mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan sebuah amalan bertepatan dengan waktu afdaliyahnya. Tatkala seorang pemuda berada di sore hari dan telah melaksanakan salat asar secara berjamaah dan dia ingin melakukan 2 amalan saleh, entah ingin membaca zikir sore atau membaca Al-Quran, orang yang telah mempelajari ilmu agama dia akan mengutamakan amalan yang sesuai dengan pada waktu afdalnya, yaitu membaca zikir sore terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran. Maka pada hari ini, hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin 'ashr." Demi waktu fajar dan demi waktu malam hari. Para ulama tafsir mengatakan bahwasannya 10 malam yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah 10 awal Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang besar, di antaranya memberikan kesempatan untuk mendapatkan 10 hari ini. Maka bersemangatlah di dalam menjalankan amalan-amalan saleh yang bisa kita lakukan. Di antara amalan-amalan saleh
yang bisa kita maksimalkan, yang bisa kita optimalkan pada 10 hari awal Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita ketahui bersama bahwasannya mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengingat Allah di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita di akhirat kelak. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam Sunan Abi Dawud bahwasannya dahulu sahabat Abu Hurairah dan Ibnu Umar tatkala mereka mendapati 10 awal bulan Dzulhijjah, maka mereka pun bertakbir, mereka pun keluar menuju pasar dan bertakbir. Takbir mereka pun didengar oleh penduduk pasar dan penduduk pasar pun bertakbir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, takbir merupakan zikir yang utama pada awal-awal bulan Dzulhijjah ini. Takbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membagi takbir menjadi 2. Yang pertama takbir mutlak. Takbir mutlak adalah seseorang bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun mereka berada, tentunya dimulai di awal tanggal 1 bulan Dzulhijjah saat ini sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian takbir yang kedua adalah takbir muqayyad, yang dimana takbir ini sesuai dengan kondisinya. Takbir ini dilakukan setelah salat fardu, tentunya ba'da salatil fajar pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah setelah salat asar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan yang bisa kita kencangkan pada 10 awal Dzulhijjah yaitu berpuasa. Puasa memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini para ulama berbeda pendapat, apakah boleh seseorang berpuasa pada tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Maka di sini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat para jumhur ulama mengatakan bahwasannya puasa yang dilakukan pada tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 secara terus-menerus, maka hukumnya makruh. Mereka berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil 'ashr qat." Aku tidak pernah melihat bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 10 awal bulan Dzulhijjah secara terus-menerus. Sedangkan pendapat yang kedua, bahwasannya boleh bagi seseorang berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan ini pendapat mereka berdalil dengan hadis Hafsah, merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak meninggalkan 3 perkara, di antaranya adalah puasa di awal Dzulhijjah. Maka yang perlu kita perhatikan bahwasannya tatkala ada 2 pendapat ini, kita lebih mengambil kepada perkara yang lebih hati-hati, yaitu tidak puasa secara terus-menerus. Kalaulah seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa secara terus-menerus dari awal Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah, pastilah Aisyah radhiyallahu anha merupakan istri terdekat beliau, pasti akan mengabarkan kepada kita dan pasti akan banyak hadis-hadisnya. Kemudian amalan yang ketiga adalah menyembelih hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fadainahu bidzibhin 'adzim." Di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati bahwasannya ia dan sembelihan yang besar, kami gantikan ia dengan sembelihan yang besar. Yang dimaksud hewan kurban di sini bukan tujuan hanya untuk dagingnya saja, melainkan tujuan inti dari menyembelih hewan kurban adalah penyembelihannya. Tatkala seseorang memiliki hewan kurban, kemudian menyembelih hewannya, membaca bismillah, menyebut nama Allah, kemudian mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah tujuan dari ibadah menyembelih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, amalan yang bisa kita lakukan di awal Dzulhijjah ini yaitu berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau disebut puasa Arafah. Ketahuilah bahwasannya barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, tentu Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa
yang telah lalu, satu tahun dosa yang telah lalu, dan 1 tahun dosa yang setelahnya. Maka begitu besar keutamaan bagi orang-orang yang bisa memaksimalkan amalan-amalan pada 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Syekh Shalih Al-Utsaimin pernah mengatakan bahwasannya tatkala seseorang jika ingin membandingkan antara 10 akhir Ramadan dengan 10 awal Dzulhijjah, orang yang salat 2 rakaat di akhir 10 Ramadan, jika kita bandingkan dengan orang yang salat 2 rakaat di awal Dzulhijjah, maka lebih afdal ketika seseorang salat di awal bulan Dzulhijjah, karena amalan-amalan saleh yang dilakukan oleh seseorang di awal bulan Dzulhijjah ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tatkala kita sudah mengetahui bahwasannya kita saat ini berada di awal bulan Dzulhijjah, maka bersemangatlah di dalam memperbanyak amalan-amalan saleh yang bisa kita lakukan. Perbanyak amalan-amalan saleh di hari-hari yang mulia ini, karena ganjarannya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasannya tatkala seseorang beramal saleh di hari besar, maka akan besar pula ganjarannya. Begitu pula tatkala seseorang berbuat dosa di hari besar, di hari yang mulia, maka besar pula dosa yang akan dia dapatkan pada hari-hari tersebut. Maka yang perlu kita perhatikan bahwasannya apalagi saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang besar, di antaranya handphone. Begitu besar nikmat handphone ini, tatkala seseorang menggunakan dengan baik, tentu dia akan banyak mendapatkan kebaikan. Begitu pula tatkala handphonenya digunakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah lain handphone itu akan mengantarkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang terus bersemangat di dalam menjalankan amalan-amalan soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga pendengaran kita, menjaga penglihatan kita, menjaga hati kita, dan menjaga pikiran kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fa ya qadiyal hajah. Allahumma taqabbal a'malana ya rabbal alamin. Allahumma wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin waj'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Allahumma inna na'udzu bika min syarri sam'ina wa min syarri basarina wa min syarri alsinatana wa min syarri maniyina wa min syarri aqlina. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة.